Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya sangat senang ketika saya bisa bertemu dengan saudara di dalam YouTube channel ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan penolong kami. Saat kami khawatir, saat kami punya masalah, kami percaya Tuhan selalu hadir memberikan solusi bagi hidup kami. Hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang berikan hikmat, agar kami mengerti akan firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini disebut dengan Minggu Kantate. Artinya adalah bernyanyi. Bernyanyi adalah sebuah aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan orang percaya. Sejak dari dulu sampai sekarang, hidup orang percaya penuh dengan nyanyian. Sebab bagi orang percaya, bernyanyi tidak hanya sekedar mengeluarkan kata-kata ataupun suara dari mulut. Tetapi bernyanyi merupakan kesaksian orang percaya atas perbuatan Allah, atas karya Allah yang besar dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, orang percaya ketika dia bernyanyi, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika dia bernyanyi, dia akan mendapatkan penghiburan. Ketika dia menghadapi duka dalam hidup. Ketika dia bernyanyi, dia akan mendapatkan sukacita besar di dalam hidupnya. Sebab nyanyian kepada Tuhan akan membangkitkan iman setiap orang yang bernyanyi kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Karl Barth, seorang teolog yang berpengaruh, pernah berkata seperti ini. Gereja yang tidak bernyanyi bukanlah gereja. Maksudnya adalah gereja sebagai persekutuan orang yang percaya di sepanjang zaman dan di segala abad adalah gereja yang harus konsisten bernyanyi untuk Tuhan. Karena nyanyian umat percaya adalah kesaksian bersama umat yang percaya atas karya Allah dan pekerjaan Allah di dalam hidup mereka.
Maka saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah hari ini juga adalah merupakan sebuah nyanyian sukacita yang besar. Nyanyian perempuan-perempuan Israel yang dipimpin oleh Miriam. Mereka bernyanyi bersukacita. Kenapa? Karena mereka selamat dari masa suram yang terjadi di hadapan mereka. Mereka selamat dari itu, maka mereka menyanyi untuk Tuhan. Mereka dikejar-kejar oleh Firaun, lengkap dengan pasukan berkudanya, senjata, tombak, panah, dan pedang. Itu yang Firaun bawa. Maka dengan kekuatan seperti ini, tidak ada jalan lain bagi bangsa Israel untuk selamat. Tidak ada jalan bagi Israel untuk melepaskan diri. Mereka akan hancur, remuk, mati di tangan Firaun. Itulah kengerian mara bahaya yang dihadapi oleh bangsa Israel. Itulah ancaman besar yang akan terjadi di dalam hidup mereka. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat bangsa Israel tidak melihat ada lagi jalan, saat bangsa Israel tidak punya lagi kekuatan besar untuk melawan mereka, saat bangsa Israel tidak punya lagi tenaga untuk menyelamatkan dirinya, maka saat itulah peristiwa ajaib terjadi oleh Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka, kepada umat-umat yang sangat dicintainya, umat percaya yang tidak berdaya saat itu. Laut yang telah terbelah itu, yang telah terbuka itu, akhirnya disatukan Allah kembali. Akhirnya bangsa-bangsa Mesir, Firaun dan segala pasukannya tenggelam di laut yang dalam itu. Dan semua mereka mati. Tak ada seorang pun yang selamat. Karena Allah telah berpihak kepada umatnya yang percaya. Berbeda dengan bangsa Israel. Semua mereka yang melintasi laut itu selamat. Sebab mereka berjalan di tempat yang kering di tengah laut itu. Itu semua bukan karena kehebatan mereka, tapi karena karya Allah yang besar. Miriam melihat ini, mempercayai semua itu adalah karena kekuatan Allah yang besar. Itu yang mendorong Miriam memimpin perempuan-perempuan Israel untuk menari-nari dan bernyanyi untuk Tuhan. Dalam nyanyian mereka berkata, Tuhan itu tinggi dan luhur. Artinya Tuhan itu perkasa, besar, dan berkuasa. Tidak ada Allah lain seperti Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa besarlah yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar itu. Miriam percaya dan bangsa Israel percaya hari itu mereka selamat. Bukan karena Musa pemimpin mereka, tapi karena Allah lah yang memimpin dan menuntun mereka. Itulah pekerjaan Allah dan itulah yang diimani mereka. Oleh sebab itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita itu sama seperti bangsa Israel. Kalau saat itu bangsa Israel berjalan menyeberangi laut itu, kita juga sesungguhnya berjalan di lembah kematian gara-gara dosa yang menimpa hidup kita. Israel saat itu dibebaskan Allah
Allah, diselamatkan Allah, dilindungi Allah. Demikian juga dengan kita. Melalui kematian Yesus Kristus, kita diselamatkan dari kematian. Kita diselamatkan dari kutuk dosa. Yesus memberikan kita keselamatan dan kemenangan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bernyanyi dan memuji Tuhan. Sebab kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang menonton ini, ingatlah. Saudara-saudara telah diselamatkan oleh Yesus. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Sebab karya Yesus, karya Allah begitu besar di dalam Yesus. Oleh sebab itu, hari ini sebagai umat yang percaya, kita harus tetap bernyanyi untuk Tuhan. Pakai hidup kita, pakai suaramu, pakai tubuhmu untuk memuliakan nama Tuhan di dalam hidupmu. Dan kita tahu bahwa nyanyian kita yang terbaik bukan hanya melalui kata-kata kita. Tetapi nyanyian kita yang terbaik kepada Tuhan adalah hidup kita. Hidup kita adalah kesaksian kita, adalah nyanyian kita bagi Tuhan. Maka nyanyian itu harus menjadi bagian hidup kita. Nyanyian kita harus menjadi kesaksian bagi hidup kita. Ingat, kalau nyanyian itu hanya sekedar di mulut, tidak terlihat di dalam hidup, itu sama saja kita sedang bersandiwara kepada Tuhan. Kalau nyanyian kita bersuara yang indah-indah, yang manis-manis untuk Tuhan, tetapi hati kita, hidup kita jauh dari Tuhan, ingatlah, kita itu sedang bersandiwara di hadapan Tuhan. Ada sebuah ilustrasi seperti ini. Di sebuah gereja, ada orang Kristen yang sedang bernyanyi kepada Tuhan. Mereka itu bernyanyi dengan meriahnya, dengan tepuk tangan mereka, mengangkat mereka dengan suaranya yang kuat sekali. Luar biasa sekali pujian mereka di dalam gereja itu. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata tidak jauh dari gereja itu, ada banyak juga iblis yang sedang senang dan bahagia mendengarkan nyanyian orang Kristen itu. Lalu karena penasaran, satu orang malaikat turun sebab dia penasaran. Kenapa ketika orang Kristen bernyanyi dengan suara yang meriah, iblis itu senang? Bukankah seharusnya iblis sedih ketika ada orang percaya menyanyi kepada Tuhan? Maka si malaikat datang kepada si iblis, dan si malaikat itu bertanya kepada iblis. Katanya, "Iblis, kenapa kamu senang bersukacita ketika orang Kristen itu sedang memuji Tuhan? Bukankah seharusnya kamu sedih ketika mereka bernyanyi untuk Tuhan?" Lalu tidak beberapa lama, datanglah Raja Iblis itu berkata. Dia berkata seperti ini. Katanya, "Kami senang, kami berbahagia mendengarkan orang Kristen itu bernyanyi di dalam gereja, karena sesungguhnya di dalam gereja itu saja mereka memuji Tuhan. Di dalam gereja itu saja mereka pakai mulutnya untuk Tuhan. Tetapi setelah orang-orang Kristen itu keluar dari gereja, sebentar lagi mereka itu sudah sama seperti kami. Sudah menjadi umat kami. Banyak di antara mereka itu yang memakai mulutnya untuk memaki-maki sesamanya. Banyak di antara mereka itu yang memakai mulutnya untuk menghina sesamanya, untuk mengejek sesamanya, untuk bertengkar sesamanya. Itulah alasan kami. Kenapa kami bersukacita? Karena hanya di dalam gereja saja memuji Tuhan, tapi hidupnya jauh daripada itu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah ilustrasi.
Tapi pesannya sangat jelas. Orang percaya jangan hanya memuji Tuhan di dalam gereja, di dalam kebaktian saja. Tetapi juga bernyanyi memuji Tuhan melalui hidup kita sepanjang hari. Oleh sebab itu hidup orang percaya adalah orang percaya hidup di dalam nyanyian dan menghidupi nyanyian itu di dalam hidupnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.